itu upaya orang untuk menjaga jarak dengan media sosial. Maksudnya nggak terlalu aktif menggunakan media sosial, meskipun bukan juga menarik diri sama sekali. Penting banget di wabah corona kayak sekarang, di mana orang melakukan kerja dari rumah, itu dia punya banyak waktu untuk menyerap informasi, dan itu terutama dilakukan oleh media sosial. Yang saya maksud dengan media sosial itu juga di dalamnya adalah grup-grup percakapan ya, seperti WhatsApp atau yang lain gitu. Ada kebutuhan untuk tahu perkembangan, karena kita tahu memang suasana ini cukup mencekam. Nah, ketika dia pengen tahu, maka dia membuka atau terlibat dalam berbagai macam media sosial dan grup-grup percakapan, dan akibatnya dia terbenam oleh informasi. Seperti orang yang tenggelam dalam lautan informasi. Jadi di satu sisi dia butuh informasi, tapi pada saat yang sama dia gelagapan menghadapi informasi yang begitu banyak. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah dia mendapatkan exposure yang terlalu gede, dan akhirnya exposure yang terlalu besar itu mengakibatkan tekanan psikologis kepada dia. Saya mau kasih contoh ya, misalnya cerita tentang dokter yang meninggal karena corona. Itu kejadian sungguhan gitu. Tentu saja kita berprihatin terhadap perkembangan itu. Kita bisa sedih dan itu sangat wajar gitu. Tapi ketika berita yang sama atau informasi yang sama ditimpakan kepada kita atau diserap kepada kita berulang-ulang, maka itu akan terjadi timbunan luka gitu ya, timbunan kepedihan gitu. Nah, apa yang terjadi dalam kasus yang saya sebut tadi? Sebuah adegan foto yang beredar yang menggambarkan seorang dokter yang belakangan meninggal melakukan semacam pertemuan perpisahan dengan dua anaknya. Anaknya di sisi rumah, tapi kemudian si dokter ada di sisi luar rumah, itu di luar pagar yang nggak bisa saling berdekatan karena dia takut dia sudah terpapar oleh virus COVID-19. Foto itu kemudian beredar. Kita sedih, kita pedih dengan foto itu. Tapi kemudian kita tahu bahwa foto itu ternyata tidak menggambarkan yang sebenarnya. Maksud saya bukan dokter yang dimaksud, itu sebuah kejadian lain dan bukan di Indonesia. Ya udah, kita menerima itu sebagai hoax, tapi kepedihannya itu tetap tersisa gitu. Ini yang saya maksud, bagaimana pentingnya media social distancing. Kita menyerap informasi secukupnya dan tidak berulang-ulang, supaya kita punya ruang untuk tetap optimis. Enggak, jadi sosmed distancing tidak membuat kita menolak sosmed sama sekali. Yang saya maksud adalah gimana kita secara bijaksana mengurangi. Jadi simpelnya begini, kalau kita mendapatkan satu informasi, jangan secara aktif mencari informasi yang sama gitu, atau jangan biarkan kita diterpa informasi yang sama secara terus-menerus. Itu satu. Yang kedua, nggak semua informasi yang kita terima dalam konteks coronavirus itu benar, banyak banget yang hoax. Boleh sih, nggak ada larangan untuk baper, silahkan gitu, nggak apa-apa, karena memang situasinya memang extraordinary. Kita boleh baper, kita boleh sedih, kita boleh marah gitu, tapi sedih, marah yang terukur, yang membuat kita nggak terjerumus ke dalam penyakit baru gitu. Jadi saya lagi khawatir jangan-jangan kita nggak kena corona, tapi kita sebetulnya kena penyakit psikosomatis gitu, atas sebuah informasi yang bertubi-tubi tadi gitu. Social media distancing itu sebaiknya dilakukan baik dalam kasus coronavirus atau enggak gitu. Jadi sebetulnya sih saya udah lama tuh bikin kampanye di media sosial saya bahwa meskipun belum ada coronavirus nih, nggak usah terlalu gatel tuh tangan untuk forward informasi. Percaya bahwa kalau informasi yang kita terima itu tidak kita forward kepada orang lain, kepada grup lain, percayalah bahwa informasi itu dengan sendirinya akan sampai di tengah jaringan informasi yang begitu rapid, begitu cepat kayak sekarang begitu. Jadi kadang-kadang kita kan tergoda tuh dapetin satu informasi yang katakanlah benar, apalagi kalau tidak benar, untuk kita forward kepada orang lain atau kepada grup lain gitu. Dan ketika kita post, sebetulnya di grup lain itu sudah ada juga informasi itu gitu. Jadi saran saya ditahan aja dulu di tangan kita gitu, lihat-lihat dulu. Kalau memang nggak ada
itu benar-benar informasi yang baru eksklusif, mungkin bisa gitu disebarin. Kalau nggak usah lah.